karena kekuasaan, berkat dan anugerahnya yang tercurah dalam hidup kita. Mulia, mulia namanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudaraku, Kristus adalah Tuhan. Kristus sudah bangkit. Ia memberkati saudara. Amin. Dipersilahkan duduk. Saudara terkasih, apa arti Paskah bagimu, bagiku, bagi kita semua? Perjalanan liturgis sejak Rabu Abu hingga hari ini mengingatkan kita pada makna Paskah. Paskah menjadi momen mengingat dan mengenang perkataan Yesus dan karyanya. Paskah menjadi momen untuk rekonfirmasi iman setiap pengikut Yesus bahwa Ia hidup dan bangkit. Kubur kosong membuktikan Ia tidak ada lagi di antara orang mati. Paskah menjadi momen untuk mewartakan kabar kebangkitan dan menjadi saksi kebangkitan Yesus. Pada Minggu Paskah ini, marilah kita datang kepadanya untuk memuliakan dengan pujian sebab Ia hidup. Yesus namanya menyembuhkan.
bahwa Yesus bangkit dan Yesus hidup. Mari kita bertepuk tangan bersama Yesus namanya, menyambut kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus menang melawan kuasa dosa dan maut. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berbagai sebab Dia hidup. Hidup jadi berbagai sebab Dia hidup. Saudara-saudara, Kristus yang sudah bangkit berarti Dia sudah mengalahkan kuasa dosa dan maut, sehingga bersama dengan kebangkitannya orang percaya sudah beroleh pengampunan dosa. Tetapi sebagai orang yang sudah diampuni dari dosa, kalau kita mau jujur, hidup kita sepenuhnya belum lepas dari berbuat dosa melalui angan-angan, perkataan, dan perbuatan kita. Mari dengan tulus dan dengan sepenuh hati kita nyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan dan sesama melalui pujian seperti yang Kau ingini. Dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita pujikan kembali bahwa kita ditebus oleh Kristus tidaklah dengan barang yang fana, tetapi dengan tubuh dan darah serta nyawanya di atas kayu salib yang membasuh kita dari noda dan celah. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosa.
mencela, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jemaat Tuhan, ketika kita mau datang kepada Tuhan untuk menyerahkan segenap kehidupan kita, cacat, celah dan dosa kita di hadapannya, Tuhan berkenan mendengarkan seruan kita. Tuhan mengampuni kita dari dosa dan kesalahan kita karena karya penebusannya di atas kayu salib. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bersyukur atas kasih karunia dan anugerah yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, yakni pengampunan dosa dan keselamatan. Mari bersama kita satukan hati di dalam doa syukur dan syafaat. Engkau Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah menyerahkan diri di atas kayu salib, tubuh, darah, dan nyawa telah Engkau korbankan supaya kami orang percaya beroleh anugerah pengampunan dosa. Engkau yang sudah bangkit dari kematian, yang membuktikan Engkau telah menang atas kuasa dosa, maut, dan iblis, sehingga bersama dengan kemenangan Kristus yang hari ini kami peringati, kami juga beroleh kemenangan, yakni kehidupan yang penuh dengan shalom Allah dan kelak damai surgawi boleh kami terima. Engkau adalah Tuhan yang senantiasa menyertai kami di dalam kuat kuasa Roh Kudus, sehingga kami terus dimampukan untuk menjalani kehidupan kami dengan mengandalkan akan berkat dan anugerah Allah. Bersyukur di pagi hari yang indah ini, Engkau telah menuntun perjalanan kami, baik yang jauh ataupun yang dekat. Telah Engkau persekutukan di gereja ini, untuk bersama-sama kami kembali menghayati akan makna kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kami milik Tuhan. Oleh karena itu, di tengah ibadah ini, kami senantiasa mohon kuasa Roh Kudus tinggal dan berkarya untuk menuntun, untuk membimbing, untuk memberkati,
menjauhkan dari setiap cobaan, godaan, mara bahaya, sakit penyakit, sehingga peribadahan Paskah boleh berlangsung dengan baik dan indah. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Baik saudara-saudara kami yang sekalipun mengalami kelemahan fisik karena sakit, namun tetap bisa berkumpul bersama. Ataupun mereka yang tidak bisa berkumpul bersama karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Kami mohon lawatan Tuhan. Kami mohon tangan-Mu yang penuh dengan kuasa terulur untuk menjamah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Sehingga saudara-saudara kami dikuatkan, saudara-saudara kami dipulihkan, saudara-saudara kami disembuhkan di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Sehingga saudara-saudara kami beroleh sukacita dan damai sejahtera. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menanggung beban kehidupan mereka. Tuhanlah yang senantiasa akan kuatkan iman percaya mereka, sehingga mereka tidak akan jatuh di dalam keputusasaan, tetapi karena kuasa Roh Kudus mereka tetap memiliki satu pengharapan yang baru. Dan mereka percaya bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar yang Engkau sediakan. Mampukan mereka di tengah kesulitan dan keadaan hidup tetap setia kepada Tuhan. Sehingga melalui kesetiaan kepada Tuhan, mereka senantiasa beroleh kekuatan baru, beroleh pengharapan yang baru. Juga kami menyerahkan saudara-saudara kami yang akan undur dari hadapan Tuhan, dikarenakan berbagai macam sandungan hidup mereka. Tuhan tolong mereka untuk mengangkat setiap sandungan hidup mereka, sehingga mereka tidak semakin jauh dari Tuhan, tetapi mereka akhirnya memiliki satu komitmen untuk tetap hidup dekat dengan Tuhan. Karena ketika mereka jauh dari Tuhan, mereka tidak beroleh apa-apa, tidak mendapatkan satu pengharapan ataupun bahkan solusi. Namun ketika mereka hidup dekat dengan Tuhan, maka mereka beroleh ketenangan. Mereka beroleh kekuatan untuk menjalani setiap proses hidup mereka. Dan ketika mereka kembali dan dekat dengan Tuhan, itulah yang akan membawa mereka di dalam anugerah yang Tuhan siapkan dan Tuhan berikan. Juga kami berdoa untuk para sesepuh kami yang saat ini tetap bisa berkumpul bersama ataupun sesepuh yang tidak bisa berkumpul karena kelemahan fisik. Kami mohonkan berkat kekuatan kesehatan, panjang usia, sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami semua yang masih kecil, anak-anak kami yang ada di bangku sekolah, anak-anak kami yang sudah dewasa, yang ingin meniti masa depan mereka. Kami percayakan di dalam genggaman tangan Tuhan yang penuh dengan berkat, kuasa dan anugerah. Kami percaya bahwa anak-anak kami akan senantiasa hidup di dalam kasih karunia yang dari Tuhan. Apa yang menjadi pengharapan dan cita-cita mereka boleh tercapai. Mampukan kami sebagai orang tua juga untuk mendampingi anak-anak kami, baik yang masih kecil, anak-anak kami yang ada di bangku sekolah, bahkan anak-anak kami yang masih di dalam pendampingan orang tua. Sehingga setiap pendampingan orang tua akan menjadi berkat bagi anak-anak kami. Juga kami berdoa untuk kami sebagai orang tua, bersama di dalam kehidupan berkeluarga. Kami senantiasa mohon berkat anugerah Tuhan, kekuatan, kesehatan, kemampuan. Demikian juga sukacita dan damai sejahtera di tengah kehidupan keluarga kami pribadi lepas pribadi. Tentu kehidupan keluarga tidak lepas dari berbagai macam pergumulan, tetapi kami percaya
ketika kami menempatkan Engkau menjadi kepala keluarga kami, setiap pergumulan yang terjadi di tengah kehidupan keluarga akan Engkau pakai dan Engkau ubah untuk membawa kebaikan bagi setiap keluarga. Oleh karena itu kami serahkan setiap keluarga di dalam berkat dan penyertaan Roh Kudus, sehingga setiap anggota keluarga mampu hidup di dalam sukacita, damai sejahtera, untuk saling mengasihi, untuk saling menopang satu dengan yang lain. Tuhan berkati juga pekerjaan keluarga, sehingga keluarga tidak akan berkekurangan, tetapi akan berkecukupan di dalam segala sesuatu. Juga kami menyerahkan seluruh rangkaian, mulai dari Prapaskah, Paskah, HUT Gereja, dan Pentakosta. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap pelayanan dan program-program gerejamu di tempat ini, sehingga setiap program-program gereja dan kegiatan gereja menjadi sarana bagi kami untuk kembali menghayati akan makna karya Kristus atas kehidupan kami. Kami senantiasa mengucap syukur dan semakin akan mengasihi Tuhan di dalam setiap keadaan kami. Kami percayakan dan kami mohonkan berkat untuk majelis gereja, komisi dan panitia. Segenap jerih lelah pelayanannya tidaklah berlalu dengan sia-sia, tetapi akan menjadi berkat dalam kehidupan bersama. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan senantiasa akan memampukan para pemimpin bangsa menata bangsa dengan sebaik-baiknya. Yayasan Kristen RSK Ngesti Waluyo, demikian juga Stikes Bethesda di Paraan Temanggung, ataupun Sekolah Kristen Krista Citra, Masehi, dan yayasan-yayasan Kristen yang lain, kami serahkan dan kami percayakan di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan tumbuh kembangkan. Demikian Tuhan, kami serahkan ibadah ini di dalam berkat, kasih, dan pertolongan Tuhan. Juga ketika kami akan melayani anak-anak-Mu yang akan menerima pelayanan pengakuan percaya atau sidih. Mereka sudah baptis manakala mereka masih kanak-kanak, dan saat ini mereka akan mengambil komitmen secara pribadi bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka, untuk mereka memasuki sebagai warga gereja dewasa yang turut bertanggung jawab atas kehidupan gerejamu di tempat ini. Kami serahkan semuanya di dalam berkat pertolongan Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara terkasih, dengan kebangkitan Kristus berarti kita setiap orang percaya sudah beroleh anugerahnya. Mari kita bersyukur dengan mengumpulkan persembahan. Kita iring dengan pujian, nyanyi dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan
Undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari kita aturkan persembahan kita di dalam doa. Bapa, kembali kami hampiri hadirat-Mu yang kudus. Dengan kami mengingat akan setiap karya-Mu yang besar atas hidup kami. Mendorong hati kami, jiwa kami dan hidup kami untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga saat ini bersama kami mengumpulkan persembahan sebagai wujud ungkapan syukur kami atas setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Kiranya tangan-Mu terulur dan memberkati persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan dimuliakan, kerajaan Tuhan semakin disebarluaskan melalui semua bentuk tugas panggilan pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Ajar kami untuk selalu mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hati Tuhan, yakni ibadah kami yang sejati. Demikian persembahan ini sebagai bukti kami mempercayakan hidup untuk senantiasa mengandalkan akan berkat-berkat dan anugerah Tuhan setiap hari. Selanjutnya kami akan dengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkaulah yang akan memampukan kami membuka hati, membuka pikiran, membuka jiwa dan kehidupan kami sebagai tanah yang subur untuk Engkau taburi firman kebenaran-Mu, sehingga akan bertumbuh, berkembang dan berbuah. Mari Tuhan, kiranya Engkau berkenan berkata-kata dan kami siap mendengar. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom. Syukur dan puji Tuhan jika pada pagi hari ini kita jemaat Tuhan berkumpul bersama untuk memperingati hari yang begitu luar biasa, hari kemenangan karena Kristus sudah bangkit. Mari kita ucapkan bersama, Kristus sudah bangkit. Belum kompak, mari bersama. 1, 2, 3. Kristus sudah bangkit. Bapak Ibu Saudara, tema di dalam Paskah tahun ini adalah mengingat, percaya, dan menjadi saksinya. Mari juga kita bersama membaca tema yang terpampang di papan tema sebelah kiri saya. 2, 3. Mengingat, percaya, dan menjadi saksinya. Kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya ada persembahan pujian dari anak-anak kita, anak Lika dan anak Yesi. Kami persilahkan. Di dalam-Mu
saat ini juga akan bersama kita dengar dan kita lihat melalui visualisasi video kebangkitan Tuhan Yesus. Mohon ditayangkan. Far over the misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, batu telah terguling. Setelah Maria memberi kabar ke murid-murid yang lain, dia pun terduduk lemas dan dia menangis. Tak lama berselang, murid yang lain dan Simon Petrus menyusul ke kubur Yesus. Mereka menjenguk ke dalam. Dan melihat kain kafan sudah tergeletak. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah untuk memberitahukan kepada yang lain. Tetapi Maria Magdalena tetap di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, kisah kebangkitan Tuhan Yesus yang diceritakan di dalam kitab Injil.
memang di dalam perjalanan kehidupan manusia itu ada dua hal yang selalu dialami. Yang pertama, setiap orang tentu akan mengalami satu pengalaman-pengalaman hidup yang baik. Di sisi yang lain, setiap orang juga akan mengalami adanya satu pengalaman-pengalaman hidup yang buruk. Tentu kita semuanya juga pernah mengalami yang dimaksud dengan pengalaman yang buruk. Nah, dari dua pengalaman, baik dan pengalaman yang buruk ini, seringkali orang lebih mudah untuk teringat atau mengingat satu pengalaman yang buruk. Dan seakan pengalaman yang buruk, pengalaman yang mungkin membawa luka itu begitu berbekas di dalam hati dan hidupnya. Apakah kita semua memiliki satu pengalaman tersebut? Yakni pengalaman yang membawa luka, pengalaman yang membuat kita menderita, pengalaman yang membuat kita prihatin, pengalaman yang membuat kita susah. Adakah yang sebentar ingin menceritakan tentang pengalaman-pengalaman tersebut? Bapak Ibu Saudara. Pak Joko nampaknya ini ketika melihat saya berarti ingin menceritakan. Silahkan Pak, pendek saja. Saya mengalami kehidupan yang sangat pahit buat saya pribadi sebagai manusia. Saat anak-anak saya yang masih berumur masih muda telah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kasih, terutama anak yang kedua. Yang keduanya anak yang pertama adalah mamanya Angel. Dan juga berselang beberapa waktu juga menantu kami tadi yang telah meninggal juga di dalam kehidupannya di rumah sakit Parahang. Dan kembali lagi terakhir adalah istri saya yang tersayang. Inilah yang membuat saya sampai saat ini selalu teringat sekali. Tapi kami percaya ada pengharapan buat kami bahwa Tuhan senantiasa akan menolong kami. Terima kasih. Demikianlah pengalaman kami yang baik dalam kehidupan. Ya, terima kasih Pak Joko. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah pengalaman yang dialami oleh Pak Joko. Di mana Pak Joko kehilangan segala. Kehilangan istri, kehilangan anak-anak yang dikasihi, juga kehilangan menantu. Sehingga Pak Joko saat ini hidup hanya bersama dengan ketiga cucunya. Memang pengalaman-pengalaman ini membawa kita di dalam situasi dan kondisi yang begitu berat. Kondisi yang menyayat hati. Kondisi yang membuat kita seakan-akan kehilangan pengharapan. Tetapi Bapak dan Ibu, disitulah kita akan melihat bagaimana karya Tuhan itu begitu nyata dalam kehidupan kita. Kita akan bersama kembali mengingat situasi dan kondisi para murid pada waktu itu. Ketika mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus menghadapi penderitaan salib. Bahkan para murid juga melihat saat Tuhan Yesus disalib dan mati. Seakan-akan langit runtuh pada waktu itu. Pengharapan mereka hilang. Hidup mereka seakan-akan hancur. Mereka ketakutan. Mereka kebingungan, mereka terluka,
Dan begitu berat apa yang dialami oleh para murid pada waktu itu. Mereka kehilangan sosok guru. Mereka kehilangan sosok bapak. Mereka kehilangan sosok Tuhan yang mendampingi mereka, yang menolong mereka, yang mengajar mereka. Bapak Ibu Saudara, di dalam kondisi yang menyayat hidup mereka, kondisi yang membuat para murid pada waktu itu menderita, mereka lupa bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan, sekalipun anak manusia akan mati disalibkan, tetapi pada hari yang ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Seringkali kegelapan yang ada, seringkali luka yang dihadapi, seringkali penderitaan yang menimpa hidup para murid pada waktu itu mengubur ingatan mereka akan kuasa, akan karya Tuhan Yesus yang tidak dibatasi oleh apapun. Bapak Ibu Saudara, tetapi di tengah situasi dan kondisi mereka yang begitu berat, mereka yang sedang terluka, mereka tetap berkumpul di satu tempat. Mereka tetap saling menguatkan, mereka tetap saling menopang, dan mereka ingin bagaimana terus mengawal kehidupan murid satu dengan yang lain. Dikisahkan para wanita yang akan merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus yang sudah dikuburkan. Tetapi ketika mereka datang di kubur di mana Yesus dimakamkan di situ, mereka begitu terkejut karena batu sudah terguling. Sehingga hal ini diberitahukan kepada murid yang lain. Murid yang lain juga datang, Petrus dan teman-temannya. Mereka juga melihat bagaimana batu sudah terguling. Dan ketika mereka sampai di dalam kubur, ternyata tubuh Tuhan Yesus atau mayat Tuhan Yesus tidak ada di tempat pembaringannya. Dan hanya tersisa kain kafan yang digunakan pada waktu itu untuk membungkus jenazah Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini membuat para murid tentu semakin merasakan satu kondisi kebingungan yang luar biasa. Mereka semakin merasakan satu keadaan yang membuat mereka terus ada di dalam kondisi kegelapan itu, di dalam keadaan yang berat. Di mana Tuhan Yesus? Apakah ada yang mengambil jenazah Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus tidak ada di tempatnya? Para wanita menangis. Murid-murid yang lain semakin merasakan susah, semakin merasakan keprihatinan yang begitu dalam karena jenazah Tuhan Yesus tidak ditemukan. Bapak Ibu Saudara-saudara, inilah satu kondisi yang dialami oleh para murid pada waktu itu. Dari kondisi yang memang sudah ada di dalam kondisi yang sulit dan berat, seakan mereka tidak lepas dan tidak bisa melepaskan diri dari kondisi itu. Semakin terpuruk dan semakin berat keadaan mereka. Namun Tuhan Yesus yang sudah bangkit, Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka terus ada di dalam kondisi yang demikian. Tuhan Yesus menginginkan supaya mereka itu juga bangkit dari keadaannya, bisa lepas dari kondisi luka batin mereka, bisa lepas dari penderitaan dan kesusahan mereka ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Sehingga saat para murid kembali ke tempatnya, hanya ada Maria
yang masih menangis, kebingungan. Dan saat itu Tuhan Yesus yang sudah bangkit menemui Maria. Tuhan Yesus ingin meneguhkan keadaan Maria yang dalam kondisi susah dan sangat berat. Ketika Maria bertemu, Maria tidak mengenali siapa yang berdiri di depannya. Dia juga masih terkungkung dalam kondisi hidup yang dirasakan begitu berat dan gelap. Terlebih dalam pikirannya, apakah orang yang sudah mati bisa bangkit kembali? Namun ketika Tuhan Yesus menyapa dia dengan memanggil namanya, maka dia lalu tersadar bahwa yang berdiri di depannya itu adalah gurunya, adalah Tuhannya, adalah Tuannya yang sudah bangkit dari kematian. Dan hal itu langsung dia percayai ketika dia juga merekol, mengingat kembali setiap apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan dia dengar bahwa sekalipun Tuhan Yesus akan menderita sengsara, mati di atas kayu salib, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, Tuhan Yesus ketika 3 hari mengalami kematian, Tuhan Yesus turun ke dalam kerajaan maut untuk menggantikan manusia yang harusnya manusialah yang akan dibuang di dalam kerajaan maut, tetapi Yesuslah yang akhirnya dibuang di dalam kerajaan maut. Tetapi ternyata Tuhan Yesus bangkit, yang berarti bahwa Tuhan Yesus sudah menang melawan kuasa dosa, melawan kuasa maut, sehingga bersama dengan kebangkitan Kristus, setiap orang percaya juga dibangkitkan dari dosa. Setiap orang percaya juga menang, bukan karena memang kemampuan dan kekuatan manusia, tetapi kemenangan yang diperoleh orang percaya itu karena anugerah dari Kristus yang bangkit. Sehingga pertemuan dengan Maria inilah yang membuat para murid yang lain juga akhirnya tahu bahwa Tuhan Yesus jenazahnya tidak hilang atau dicuri orang, tetapi Tuhan Yesus sudah bangkit, telah menang melawan kematian. Kebahagiaan dan sukacita dialami oleh Maria karena pertemuannya dengan Tuhan Yesus. Sehingga yang tadinya dia begitu susah, begitu berat, begitu kecewa, semuanya sirna, diganti dengan satu sukacita, satu damai sejahtera, satu pengharapan untuk dia lalu juga bersaksi, menceritakan kepada yang lain bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematiannya. Dan di kisah-kisah yang lain, akhirnya Tuhan Yesus yang sudah bangkit juga menemui para muridnya. Dan para muridnya semuanya percaya kalau Kristus yang mati sudah bangkit. Kristus sudah menang. Kristus sudah mengalahkan penderitaan dan kematian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga di dalam proses perjalanan hidup kita sebagai orang percaya juga tidak lepas dari satu pengalaman-pengalaman yang buruk, pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan, pengalaman-pengalaman yang dikatakan pahit. Semua kita mengalami itu. Mungkin pengalaman duka, kehilangan orang-orang yang begitu kita kasihi, kita sayangi. Mungkin pengalaman yang membuat kita merasa gagal. Mungkin pengalaman karena sakit penyakit yang kita rasakan begitu berat.
ataupun pengalaman-pengalaman yang lain kita hadapi, yang juga seringkali membawa kita di dalam peristiwa keadaan yang duka, membawa kita di dalam satu kondisi hati yang begitu terluka, begitu berat, begitu prihatin dan begitu susah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi di tengah situasi kondisi yang seringkali membawa kita di dalam keadaan hati dan hidup yang berat, kita diajak untuk terus memiliki satu pengharapan. Memiliki apa Bapak Ibu? Pengharapan. Mari kita ucap bersama, pengharapan. Inilah orang percaya. Sekalipun orang percaya menghadapi situasi masa-masa yang kelam, masa yang sulit, tetapi yang disebut pengharapan itu harus tetap kita miliki. Lalu bagaimana supaya pengharapan itu selalu ada dalam hidup kita? Sesuai dengan tema Paskah tahun ini, kita diajak untuk mengingat. Kita diajak untuk mengingat bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Kita mengingat setiap karya-karyanya yang juga kita alami di dalam proses perjalanan hidup kita. Karya dan kuasa Tuhan yang tentu tidak pernah lepas, yang tentu terus dinyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka sekalipun memang tidak mudah untuk melupakan berbagai macam kenangan pahit, tetapi jangan sampai hanya kenangan pahit yang teringat atau terekam di dalam otak kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, tetapi atasi dengan cara kita mengingat akan setiap karya Tuhan dalam hidup kita. Mengingat bahwa Kristus sudah mengalahkan penderitaan dan kematian. Mengingat bahwa Kristus sudah bangkit, yang berarti kita memiliki Kristus yang hidup. Memiliki apa Bapak Ibu? Kristus yang hidup. Tuhan yang kita imani, kita percaya bukanlah Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Artinya Tuhan yang selalu melihat situasi dan keadaan kita. Maka dengan kita mengingat akan kuasa, akan karya yang sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus yang hidup itu, sesulit apapun keadaan kita, seberat apapun keadaan kita, kita tetap berpengharapan Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan memampukan kita melewati setiap persoalan. Amin Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita juga diajak untuk memiliki satu sikap iman yang disebut dengan percaya. Kita ucapkan bersama, percaya. Memang ketika kita menghadapi berbagai situasi kondisi yang menekan hidup, tidak mudah kita menaruh percaya kita. Terkadang malah sebagai orang kita merasa ragu. Apakah di tengah situasi kondisi itu kita mampu menghadapi? Apakah di situasi kondisi itu kita bisa lepas? Apakah masih ada pertolongan dan lain sebagainya? Bapak Ibu Saudara, iman itu adalah satu sikap untuk berserah. Di mana ketika kita menghadapi kondisi hidup yang kita rasakan tidak mudah atau sulit, namun kita tetap percaya, berarti kita menyerahkan sepenuhnya setiap apa yang kita alami dan kita rasakan kepada Tuhan. Termasuk ketika mungkin kita memiliki satu kenangan-kenangan yang tidak enak, pengalaman-pengalaman buruk. Mari semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa di balik setiap peristiwa yang terjadi,
ada maksud dan rencana Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena yang disebut percaya itu orang mampu melihat apa? Terang di balik mendung. Sekalipun situasi kondisinya mendung, tetapi orang tetap melihat pasti akan muncul matahari. Pasti akan ada sinar. Sekalipun masih gelap, tetapi orang mampu melihat terang. Itulah percaya, itulah iman. Oleh karena itu sekalipun mungkin saat ini kita masih dihadapkan dengan kondisi hidup itu yang kita rasakan sulit, tetapi mari kita melihat bahwa di dalam Yesus ada kuasa, dalam Yesus ada kemenangan, dalam Yesus ada pertolongan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, yang terakhir kita diajak untuk menjadi saksi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah mengalami berbagai hal di dalam proses perjalanan hidup kita, bahkan di masa-masa kita begitu terpuruk dan berat, tetapi di masa-masa begitu terpuruk dan berat ketika kita itu senantiasa memiliki kekuatan, kemampuan untuk melewatinya, bahkan kita juga selalu merasakan pertolongan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, disitulah kita juga harus mewartakan dan menyaksikan akan karya Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. Bersaksi di dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah marturia atau martureo, yang berarti bahwa ketika orang bersaksi, disitulah orang juga mau berkorban. Disitulah orang juga mempersembahkan hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga ketika kita sebagai orang percaya sudah merasakan bagaimana kuasa karya Yesus dalam hidup kita, pertolongannya yang besar, bahkan dia sudah mengangkat kita dari dosa, dari belenggu hukuman maut, dan kita dibawa untuk menjadi anak-anaknya. Kita beroleh anugerah pengampunan dosa dan anugerah keselamatan. Mari kita bersama-sama bersaksi, senantiasa bersyukur atas setiap karyanya, dan menceritakan karya-karyanya yang besar dalam hidup kita kepada saudara-saudara kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami terima, yang memberikan satu pengharapan dan kekuatan atas kehidupan kami, bahwa kuasa kebangkitan Kristus juga membawa kami di dalam kemenangan, di dalam proses kehidupan kami yang juga menghadapi berbagai macam kesesakan. Tetapi kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang melihat, Tuhan yang mampu mengulurkan tangan, Tuhan yang mampu menolong di dalam setiap keadaan hidup kami. Maka jika saat ini kami juga menanggung berbagai macam pergumulan, kami serahkan kepada Tuhan. Dengan penuh iman dan percaya, kami menaruh hidup kami dan pengharapan kami di dalam kuat kuasa kebangkitan Kristus. Mungkin kami saat ini bergumul tentang persoalan sakit penyakit, tetapi kami percaya melalui bilur-bilur Tuhan, itulah yang akan menyembuhkan kami. Mungkin kami menghadapi masalah keluarga, Tuhan juga akan menolong kami. Tuhan juga akan campur tangan, memberikan solusi dan penyelesaian atas setiap pergumulan keluarga. Mungkin kami juga bergumul tentang persoalan ekonomi, tetapi kami percaya kalau kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup untuk memberkati kami dalam setiap keadaan kami. Ataupun kami bergumul tentang masa depan kami, tetapi kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang mampu untuk menyediakan masa depan yang indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau adalah Allah
yang senantiasa berkarya dan berkuasa atas hidup kami. Mampukan kami untuk menceritakan dan menjadi saksi akan karya Kristus yang besar dalam kehidupan kami. Selanjutnya akan dilayani pelayanan Sidi, di mana anak-anakmu ini juga akan menyatakan bahwa Engkau adalah Allah dan Juru Selamat yang hidup di dalam kehidupan mereka. Mereka ingin bersaksi akan karya Tuhan di tengah kehidupan mereka, menjadi warga gereja yang dewasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita melayani pengakuan percaya atau CD untuk anak-anak kita, ada persembahan kur dari KWD dan Adioswo, kami persilahkan. Janji yang manis tetap kulupakan, tak terulang amin hati jiwaku. Walau lemah hidupku penuh awan, nantikan seranglah langit di atasku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana telah diberitakan dalam warta jemaat bahwa dalam kebaktian ini ada saudara-saudari yang akan menyatakan pengakuan percaya. Saudara-saudari tersebut telah dibaptis ketika masih kanak-kanak
sehingga telah disucikan dan telah menjadi anggota gereja. Sekarang setelah dewasa akan menyatakan pengakuan percaya sebagai bukti bahwa ia telah menerima keselamatan anugerah Allah dan kesiapsediaan mereka untuk menerima hak dan tanggung jawab sebagai anggota gereja dewasa. Sekarang saya persilahkan saudara-saudari yang akan menyatakan pengakuan percayanya berdiri di depan mimbar. Yang pertama, Saudara Lukas Bagus Nugroho. Yang kedua, Saudari Imelia Grecia. Yang ketiga, Saudara Nito. Agar jemaat dapat menyaksikan pernyataan pengakuan percaya saudara-saudari, maka saudara-saudari dipersilahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apakah saudara menyadari dan mengakui bahwa saudara sudah menerima perjanjian Allah, yaitu dengan menerima sakramen baptis ketika saudara masih kanak-kanak? Apakah saudara percaya dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Yang ketiga, apakah saudara percaya kepada Allah yang Esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Yang keempat, apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah sebagaimana diajarkan oleh gereja di sini? Yang kelima, apakah saudara bersedia senantiasa menjadi saksi Tuhan, memelihara kekudusan sakramen, bersekutu dengan jemaat, dan senantiasa meyakini syahadat? Apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab saudara? Mas Lukas, Mbak Imel, Mas Nito. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah, Tuhan damai sejahtera, telah memilih dan memanggil saudara sejak semula. Dia menguduskan, mengaruniakan damai sejahtera di dalam segala keadaan, senantiasa menyertai saudara dan mengukuhkan iman saudara sehingga saudara mampu meyakini firman Tuhan. Dia juga mengaruniakan penghiburan, menguatkan hati saudara dalam perkataan dan perbuatan baik. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menerima saudara sebagai anggota gereja dewasa dan mempersilahkan saudara untuk berperan serta bertanggung jawab dalam kehidupan berjemaat. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur bahwa tanda perjanjian Tuhan, yaitu sakramen baptis yang sudah Tuhan anugerahkan kepada saudara dan saudari kami ini ketika masih kanak-kanak, sekarang sudah terwujud di dalam hidupnya dengan menyatakan pengakuan percaya di dalam kebaktian ini. Kiranya Tuhan berkenan membimbing hidup saudara-saudari kami ini, Mas Lukas, Mbak Imel, dan Mas Nito, yang baru menyatakan sidi atau pengakuan percaya ini, agar senantiasa dapat membuktikan bahwa telah menjadi orang percaya yang dewasa, yang senantiasa setia dan patuh kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, dan bersedia memikul tanggung jawab kehidupan bergereja, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan jemaat Tuhan dibangun. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita bertelut, menundukkan kepala di hadapan Tuhan untuk berdoa. Bapa mengucap syukur atas kasih, berkat, dan anugerah Tuhan dalam ibadah ini.
dalam ibadah memperingati kemenangan Kristus yang bangkit dari kematian, memenangkan kuasa dosa dan maut, sehingga kami pun menang bersama dengan kemenangan Kristus. Ketika kami masih ada di tengah dunia ini, kami boleh dan mampu untuk menerima kemenangan atas setiap pergumulan hidup kami, bahkan sampai selama-lamanya. Sampai kelak kami juga akan memperoleh kemenangan abadi, akan kembali bersama dengan Kristus di dalam kerajaan Allah yang penuh dengan kemuliaan. Selanjutnya kami akan akhiri ibadah kami dan kami akan pulang yang jauh yang dekat. Tuhan sertai kami boleh sampai dengan selamat. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Inilah doa permohonan kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan dalam ibadah Paskah ini meneguhkan kita bahwa Kristus yang bangkit, Dialah Allah yang hidup untuk selamanya menyertai kita. Mari kita respon firman-Nya dengan pujian Rayakan Yesus Rayakan dengan mengumpulkan persembahan CD. Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita tepuk tangan bersama untuk menyanyikan pujian ini kembali. Rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Kita tepuk tangan bersama. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh tempat dan abad, mari bersama kita baharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman Rasul yang demikian.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, bersaksilah di tengah dunia yang merindukan kasih karunia Allah. Jadilah teladan dalam iman, pengharapan, dan kasih. Usahakanlah dirimu menjadi berkat bagi sesama manusia dan bagi seluruh ciptaan Allah, sebagaimana berkat Tuhan yang dinyatakan padamu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kuasa kebangkitan Kristus membangkitkan imanmu. Kiranya kasih setia Allah yang membangkitkan, memberikan keberanian untuk terus bersaksi tentang Dia. Kiranya teladan kasih yang diserukan Yesus di atas salib membuat hidupmu dipenuhi cinta terhadap kehidupan. Kiranya kuasa Roh Kudus memberikan semangat yang mengubah hidupmu sesuai dengan semangat kebangkitannya, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam damai.